Kembali lagi di channel YouTube Sakura Fish. Untuk menjaga kualitas air akuarium tetap bening, ikan yang kita pelihara tetap sehat, kita wajib melakukan perawatan berkala akuarium seperti pergantian air, pergantian filtrasi, dan pembersihan pada dasar akuarium. Ada hal yang paling sering terjadi setelah dilakukan perawatan berkala, ikan yang kita pelihara menjadi lemas, bergeraknya tidak aktif, bahkan ada yang berujung pada kematian. Apakah perawatan berkala ini berbahaya atau ada yang salah dilakukan oleh teman-teman penghobi? Sebelum lanjut, sahabat bantu subscribe. Kita akan mulai videonya sekarang. Kali ini kita fokus pada salah satu akuarium, yaitu akuarium ikan bluefish, yang kebetulan akuarium ini akan saya lakukan perawatan berkala, di mana kondisi air akuarium sudah mulai menguning dan pada dasar akuarium terlihat ada kotoran-kotoran ikan atau sisa pakan yang mengendap pada dasar akuarium. Agar nantinya kotoran ini tidak menjadi amoniak yang dapat mengganggu kesehatan ikan yang kita pelihara. Perawatan berkala yang akan saya lakukan di sini fokus pada bagaimana cara pergantian air akuarium agar tidak memberi dampak buruk pada kondisi kesehatan ikan yang kita pelihara. Proses pergantian air akuarium di sini memang terlihat sepele, sahabat. Tapi tidak sedikit dari teman-teman pemula pernah bercerita apabila setelah pergantian air akuarium ikan menjadi lemas, bahkan ada yang berujung pada kematian. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pergantian air akuarium cukup hanya 30%. Untuk pembuangan air akuarium atau pergantian air akuarium tidak perlu 80% ataupun secara keseluruhan 100%. Jadi cukup hanya 30% dari keseluruhan air akuarium. Apabila pergantian air akuarium sampai 100%, cara ini dapat menyebabkan ikan mudah stres karena ikan harus beradaptasi dengan suhu yang baru yang belum tentu sama dengan kondisi air sebelumnya. Jadi untuk pergantian air akuarium cukup hanya 30%, walaupun dilakukan sesering mungkin tidak akan berdampak pada ikan yang kita pelihara. Pembuangan air sudah selesai, pada dasar akuarium juga terlihat kotoran ikan sudah terangkat secara keseluruhan. Saatnya kita sekarang isi kembali air akuarium pada posisi semula. Untuk menghindari perubahan suhu yang cukup drastis saat pengisian air akuarium kembali, besaran air yang masuk diatur 25% dari bukaan keran secara keseluruhan. Terlebih lagi, di sini saya menggunakan air PDAM, di mana kondisi airnya masih tercampur klorin. Apabila pergantian air mencapai 80%, tidak diragukan lagi bahwa kondisi ikan akan lemas dan warna air akuarium akan putih berkabut. Jadi cara ini cukup efektif dan sudah saya lakukan di beberapa akuarium dan cukup aman untuk ikan-ikan kecil ataupun untuk ikan koi yang berada di kolam terpal. Sambil menunggu air akuarium penuh, di sini saya akan tambahkan garam ikan sebanyak 2 sendok makan yang bertujuan untuk mengontrol pH air, menghambat pertumbuhan lumut, dapat mengatasi jamur dan parasit ikan, dan juga untuk mengobati ikan yang kita pelihara dalam kondisi stres. Selain itu, saya juga tambahkan obat biru atau Red Blue Dot yang dapat meningkatkan kualitas air agar ikan terhindar dari jamur atau parasit. Selain itu, saat dilakukan perawatan berkala, seringkali kita memindahkan ikan pada tempat atau ember untuk menampung sementara. Di sini harus kita pastikan suhu air yang digunakan dan alat tampung harus benar-benar bersih sehingga ikan tidak mudah stres. Di samping itu, saat memasukkan ikan kembali ke dalam akuarium harus dilakukan proses aklimasi. Itulah beberapa hal yang perlu diperhatikan saat pergantian air akuarium. Walaupun terbilang sepele, namun kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan ikan. Untuk sahabat semua, terima kasih sudah menonton. Beri dukungan pada channel ini dengan cara subscribe. Bagikan apabila video ini bermanfaat. Sampai jumpa pada video Sakura Fish berikutnya.